Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Susanti. Saya akan membawakan mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk submateri algoritma pengurutan atau sorting. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan algoritma pengurutan ke dalam program. Pengurutan sendiri itu mungkin dari teman-teman sekalian sudah pernah melakukan. Misalnya, untuk mengurutkan warna berdasarkan tingkat kecerahan, atau mengurutkan nilai dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, hal tersebut dapat dilakukan di dalam program, yaitu sorting. Ya, dari penjelasan tersebut kita bisa mendefinisikan bahwa algoritma sorting yaitu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci ke dalam tiap-tiap elemen. Nah, di sini kita punya dua macam urutan dalam proses pengurutan, yaitu ascending, yaitu urutan dari kecil ke besar, kemudian ada descending, yaitu dari besar ke kecil atau urutan menurun. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa data harus diurutkan? Jadi data diurutkan agar dapat dilihat dengan mudah, dapat diamati sehingga dapat kita ambil keputusan dengan baik. Ya, untuk semua algoritma pengurutan yang akan dipelajari kita menggunakan tipe data larik atau array. Mudah-mudahan masih ingat ya tipe data larik atau array. Di sini ada contoh, misalnya kita punya deklarasi konstanta max dengan nilainya 1000. Kemudian tipe lariknya yaitu ada type larik int array 1 sampai n ya. Kemudian tipe datanya integer. Untuk metode pengurutan kita bisa contohkan dengan algoritma untuk pertukaran. Jadi kegunaan prosedur ini adalah untuk menukar isi dua variabel. Misalnya kita akan mengurutkan nilai dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, ketika nilainya yang terkecil akan ditukarkan dengan yang terbesar, nah disitulah proses tukar atau prosedur tukar akan dipanggil. Nah, di sini ada contohnya yaitu prosedur tukar dengan input atau output adalah A dan B dengan tipe datanya integer. Nah, di sini keterangannya dia akan mempertukarkan nilai A dan B. Deklarasinya adalah temporary, temp, dengan tipe data integer. Algoritmanya, nah temp ini kita isikan dengan nilai A. Ya, jadi ada taruhlah sebuah wadah, di sini ini adalah temporary atau tempat penyimpanan sementara ya. Nah, kita isikan dengan nilainya A. Jadi sekarang di sini nilainya udah A. Temporary ini untuk nge-backup sementara, yaitu nge-backup nilai A. Kemudian A berisi nilai B. Ya. Jadi sekarang B itu letaknya di A. Ya. Nah, sekarang nilai B sudah terbackup di A, di variabel A. Nah, selanjutnya temporary-nya ini kita isikan ke nilai B. Dari situ kita bisa melihat bahwa nilai A sudah berisi B, B sudah berisi A. Jadi temporary sudah tidak dipakai lagi, tidak masalah. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pengurutan yang baik, yaitu yang pertama jumlah pembanding yang dilakukan, dan yang kedua adalah jumlah penukaran atau penggeseran data yang dilakukan. Nah, di sini kita punya insertion sort, yaitu memasukkan pengurutan dengan memasukkan nilai ke dalam larik. Untuk insertion sort ini, cara mengurutkannya adalah dengan dicek satu persatu mulai dari yang kedua sampai dengan yang terakhir. Nah, apabila ditemukan data yang lebih kecil dari data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan pada posisi yang sesuai. Metode ini sebenarnya juga
udah pernah mungkin kalian lakukan dalam kehidupan nyata, misalnya akan mengurutkan kartu. Nah, misalnya pada saat pengurutan kartu ini, misalnya angka 7-nya tidak ada, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, kalau kita ingin 8, 9, 10, Jack, Queen, As, nah, akan memasukkan 7 ini. Nah, caranya kita ngecek satu-satu, mulai dari yang terkecil sampai sampai angka 6 ya. Nah, ketika lebih besar daripada angka ini, maka disinilah kita sisipkan angka 7. Algoritmanya seperti ini. Jadi kita mengambil data I sama dengan 2. Artinya kita akan membandingkan nilai pertama dengan nilai kedua. Makanya I-nya diisikan dengan 2. Di sini kita asumsikan L1 dianggap sudah pada tempatnya. Kemudian selama I lebih kecil daripada N, kerjakan baris 4 sampai dengan 10. Dari 4 sampai dengan 10 ya. Nah, di sini. Nah, X adalah data yang akan diinsertkan. D berisi data I. Kemudian J sama dengan I kurang 1. Di sini ada lagi baris, selama X lebih kecil daripada data J, daripada yang ini, maka kerjakan baris 7 dan 8. Ya. Nah, sekarang kita isikan data J plus 1 berisi data J. Dengan J sama dengan J kurang 1. Ya. Agar lebih mudahnya lagi, mungkin agak-agak membingungkan di sini. Oke, kita ke contohnya ini. Nah, di sini ada data awal. Ada data awalnya yang ini. 12, 35, 9, 11, 3, 17, 23, 15, dan 31. Ini datanya mulai dari data 1 sampai data 9. Nah, ini kita akan mengurutkan dari nilai yang kecil ke nilai yang terbesar. Oke. Yang pertama I dengan angka 2 ya. Yang ini. Ya. I berisi 2. Nah, kayak ini. Nah, 12 kita bandingkan dengan 35 ya. 12 kita, nah ini X data ya. Data I. Nah, ini datanya. Datanya kita akan membandingkan ya. 12 kita bandingkan dengan 35. Nah, ternyata 12 lebih kecil daripada 35. Maka ditulisnya tetap sama seperti ini. Kemudian ini kita bandingkan lagi. Yang ketiga, iterasi ketiga. 35, yang ini 35 kita akan bandingkan dengan 9. Kita akan bandingkan dengan 9. Oh, ternyata lebih besar. Lebih besar 35. Maka ini kita pertukarkan. Kita pertukarkan ya, 12 sama 35. Selanjutnya, kita pertukarkan 35 dengan 9. Nah, selanjutnya kita ngecek lagi, apakah 9 lebih besar daripada 12? Lebih besar daripada 12. Dan ternyata 9 lebih kecil daripada 12. Maka pada saat kita iterasi keempat, ini udah berpindah seperti ini. Kemudian, ke nilai selanjutnya, iterasi keempat yaitu 11. 11 kita bandingkan dengan 35. Jika lebih besar daripada 11, maka ini kita pertukarkan. Ini dan ini ditukar. Selanjutnya, ini udah bertukar tempat. Selanjutnya ini berarti di sini adalah 11 dan di sini adalah 35. Selanjutnya 11 kita pertukarkan lagi. Sorry, kita cek dulu nilainya apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 11. Ternyata 11 lebih kecil daripada 12, maka 12 posisinya udah berpindah dengan 12. Nah, kita bandingkan lagi dengan 9, 11 dengan 9 lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar 11, maka posisinya seperti ini. Kemudian iterasi kelima ada 3. Nah, 3 ini mendapat perlakuan yang sama seperti yang di atasnya. Ya.
Jadi ini dibandingkan dengan ini, terus ini dibanding ini udah ditukar tempatnya. Terus ini berarti di sini nilainya 3, di sini udah 35. 3 ini dibandingkan lagi dengan 12. Nah, ternyata lebih besar lagi. Berarti di sini 3, di sini adalah 12. Sama seperti yang di bawah ya ini. Kemudian 3 dengan 11. Dibandingkan lagi, kemudian hasilnya lebih besar 11, maka dia posisinya akan ditukarkan lagi dengan posisi indeks ke data ketiga ya. Selanjutnya, terus dilakukan perbandingan dengan nilai yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya 3 sama 9 itu dicek lebih besar yang mana. 9 ternyata lebih besar daripada 3, maka dia akan dipertukarkan dengan nilai di data kedua. Oke, jadi sehingga menghasilkan data 3, 9, 11, 12, 35. Oke, sampai seterusnya ya. Ini sampai nilainya 17, 23, 15, 31 ya. Nah, seperti itu cara menyisipkannya. Untuk algoritmanya, ya seperti ini ya. Algoritmanya elemen L1 dianggap sudah terurut. Untuk I diisi dengan 2 ke N, maka lakukan mulai dari yang kedua, algoritma kedua sampai dengan untuk data kedua sampai data yang terakhir. Seperti ini. Sama seperti yang ini ya. Kemudian ada lagi bubble sort ya. Sorting pengurutan dengan metode bubble. Algoritma pengurutan bubble atau aku membandingkan elemen-elemen larik dari kanan ke kiri. Di sini ada beberapa ketentuan, yaitu untuk setiap indeks I sama dengan 1, 2, sampai N kurang 1, maka kerjakan untuk N, K sama dengan N, kemudian N kurang 1, sampai I ditambah 1. Jadi dia seperti ini algoritmanya. Kemudian membandingkan larik dengan larik K kurang 1. Dan jika larik K lebih kecil daripada larik K kurang 1, maka pertukarkan nilai lariknya ya dengan larik K kurang 1. Di sini ada sebuah contoh dengan N buah elemen di dalam di bawah ini yang belum terurut ya. Nah, lariknya ini akan kita urutkan secara ascending ya, jadi dari kecil ke tertinggi. Ini arah perbandingan ya, dari 1 ke 6, dari kanan ya. Nah di sini K adalah elemen, ini ada 6K, 6 kali iterasi ya, 6 indeks. Nah ini adalah elemen yang dibandingkan, kemudian ada pertukaran, kemudian hasilnya ya. Yang pertama larik 6 kita bandingkan dengan larik 5 ya. Di sini ini kita bandingkan dengan ini. Ya, yang pertama, apakah 21 lebih kecil daripada 76? Ya, maka kita akan pertukarkan. Ya, sehingga urutannya seperti ini. Nah, ini udah berubah ya. Sudah dipertukarkan. Kemudian, iterasi yang ke selanjutnya, L4, kan? Apakah 21? Nah ini 21 lebih kecil daripada 8, ternyata tidak. Maka dia tidak dipertukarkan. Ya, cuma seperti ini. Kemudian dibandingkan lagi, larik yang keempat ya, apakah lebih besar daripada larik yang ketiga? Nah, ternyata ya, maka ini dipertukarkan. Ya. Nah, selanjutnya diurutkan ini lagi yang dipertukarkan. Kemudian ini lagi. Oke. Nah, sekarang diperoleh hasil dari perulangan yang pertama adalah seperti ini, 8, 25, 27, 10, 21, 76. Nah, hal ini belum selesai karena target kita atau tujuan kita adalah
mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Selanjutnya, kita akan membandingkan lagi nilai dari seperti ini ya, mulai dari indeks ke-6 dan indeks ke-5. Ini kita bandingkan. Ternyata posisinya sudah benar. 21 dengan 76 posisinya udah benar, maka tidak kita pertukarkan. Selanjutnya nilai ini kita pertukarkan. Nilai indeks ke-4 sama ke-5. Nilainya adalah 10 dan 21. Apakah nilainya posisinya sudah benar? Jika sudah benar, maka kita tidak pertukarkan lagi. Selanjutnya, nilai yang ini, apakah 10 lebih besar daripada 27? Nah, itu kita pertukarkan. Karena nilainya posisinya tidak benar ya. Maka itu kita pertukarkan. Sampai seterusnya, sampai hasil proses yang terakhir adalah 8, 10, 25, 27, 21, 76. Nah, di sini bisa kita lihat yang ini datanya yang di indeks ke-5 dia tidak letaknya tidak benar karena indeks ke-4 lebih besar daripada indeks ke-5. Lebih besar juga daripada indeks ke-3. Maka kita lakukan iterasi-iterasi sampai mendapatkan hasil yang benar. Ya. Nah, di sini kita membandingkan sampai 5 kali ya. Oke, untuk prosedurnya seperti ini. Ya. Deklarasinya ada I, ada K, yaitu merupakan pencacah. Untuk yang I untuk pencacah jumlah langkah, kemudian yang K untuk pencacah, yaitu menggabungkan pada setiap langkah. Kemudian kita juga punya temporary untuk bantu pertukaran, seperti yang pada saat yang pertama tadi kita pertukarkan nilai A dan B. Untuk algoritmanya seperti ini, silakan nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian algoritma selanjutnya adalah selection sort atau pengurutan seleksi, yaitu terdiri dari nilai maksimum dan maksimum. Nah, untuk setiap pas yang ke I sama dengan N sampai N kurang 1 dan seterusnya, carilah elemen terbesar atau maksimal mulai dari elemen ke-1 sampai dengan elemen ke I. Kemudian pertukarkan nilai max dengan elemen ke I. Nah, di sini kita punya larik dengan panjang 6 buah data atau 6 buah elemen di bawah ini yang belum terurut. Nah, larik ini akan diurut menarik dengan metode seleksi maksimum. Yang pertama adalah cari elemen maksimum di dalam larik L dari 1 sampai 6, kemudian hasilnya adalah max L5, data yang ke-5 ya, yaitu 76. Kemudian pertukarkan max dengan nilai Ln, sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Ini dipertukarkan. Oke. Ya. Jadi ini nilainya yang mana? Ini kita taruh di sini L5 sama 76, kemudian kita cari nilai maksimal, kemudian diperoleh nilainya 29 29 yang awalnya di sini sekarang pindah ke data ke-5. Awalnya di data pertama, dia sekarang data ke-5. Berdasarkan susunan larik hasil pas 1, cari elemen maksimum di dalam larik 1 sampai 5, kemudian hasilnya adalah max. Maka nilainya ditaruh di paling kanan ya. Selanjutnya, kita akan mencari lagi nilai maksimal dari sini. Dari sini sampai ke sini, kemudian kita taruh di sini ya. Nah, dari 4 data ini ternyata 27 yang benar, yang paling besar. Maka 27 ini kita letakkan di indeks ke-4. Nah, hasilnya pun seperti ini. Kemudian akan
cari lagi nilai yang terbesar dari 3 data ini. Sampai benar-benar terurut ya. Jadi fungsinya untuk mencari nilai yang terbesar dulu. Nah, sampai terakhir pas 5 ya. Untuk algoritmanya seperti ini. Nanti juga silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Ini intinya untuk mempertukarkan ya. Mencari dulu nilai maksnya, kemudian ditaruh pada elemen yang paling kanan. Ini ya. Untuk performa masing-masing algoritma, komentar mengenai pengurutan apung. Pengurutan apung merupakan algoritma pengurutan yang tidak mangkus atau artinya dia itu efisien. Hal ini disebabkan oleh banyaknya operasi pertukaran yang dilakukan pada setiap langkah pengapungan. Nah, untuk ukuran larik yang besar, pengurutan dengan algoritma ini membutuhkan waktu yang lama karena alasan itu maka algoritma pengurutan apung jarang digunakan dalam praktek pemrograman. Ya. Nah, namun kelebihan algoritma ini adalah pada kesederhanaannya dan mudah dipahami. Ya, algoritma apung tadi yang ini ya. Ini. Ya. Dia kelemahannya banyak memakan waktu. Ya. Untuk pengurutan seleksi, yaitu jika dibandingkan dengan algoritma pengurutan apung, algoritma pengurutan seleksi memiliki kinerja yang lebih baik. Alasannya karena operasi pertukaran elemen hanya dilakukan sekali saja pada setiap pas. Ya. Dengan demikian, lama pengurutannya berkurang dibanding dengan metode pengurutan gelembung atau bubble sort. Kelebihan algoritma pengurutan sisip atau insertion sort terletak pada banyaknya operasi pergeseran yang dilakukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Pada setiap pas atau perulangan I, operasi pergeseran yang dilakukan maksimum I kurang 1 kali. Nah, untuk laring yang berukuran besar, jumlah operasi pergeseran meningkat secara kuadratik sehingga pengurutan sisip kurang bagus untuk volume data yang besar. Nah, sekarang kita latihan. Jelaskan langkah-langkah pengurutan data secara ascending, yaitu mengurutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ini adalah datanya ya. Kemudian di sini kita punya tugas besar, yaitu buatlah suatu program beserta laporannya dengan topik bebas di mana di dalam program tersebut memuat komponen larik, prosedur atau fungsi, kemudian sorting atau searching ya, gunakan kelompok yang sebelumnya ya. Kemudian minimal terdiri dari 50 baris. Jika anaknya 4 orang maka 50 bagi 4 jadi sekitar 12-an baris ya. Kemudian topik antar kelompok harus berbeda. Terserah kalian mau ngangkatnya materi tentang apa, silakan kalian programkan ke dalam komputer. Programnya yang sederhana aja, yang nggak usah yang ribet-ribet banget. Kemudian itu kalian presentasikan pada saat sebelum UAS. Ya, itu kalian bikinkan video, kemudian kalian share linknya ke ibu. Ya, format laporannya terdiri dari cover, kemudian source code-nya, kemudian penjelasan singkat tentang program dan masing-masing prosedur atau fungsi yang digunakan. Oke, jika ada yang ditanyakan silakan kalian tanyakan di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.